Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada para penanya yang telah menanyakan beberapa hal yang penting untuk kita kaji dan kita bahas, ya, supaya manfaatnya juga kepada orang lain yang mungkin belum bertanya atau tidak bertanya, tapi masalah ini penting untuk mereka juga ketahui. Yang pertama, pertanyaannya adalah mengenai masalah beda pendapat ya dengan orang tua, karena mungkin dalam satu hal si anak ini ya tidak sama lah pendapat dengan orang tua. Bagaimana ini hukumnya? Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya penanya yang saya hormati, bahwa ketika satu saat kita berbeda pendapat dengan orang tua, saya kira ya wajar-wajar aja, apalagi misalnya kalau antara orang tua dengan anak ini mungkin ada perbedaan dalam ya pendidikan dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang rendah sehingga daya pikirnya kurang luas, ada yang intelektualnya tinggi sehingga kadang pikirannya ya luas dan dalam, nah sehingga tidak ada kesepakatan dalam memahami sesuatu hal. Nah, namun demikian, karena Allah Subhanahu wa taala sudah berpesan tadi dalam ayat surah Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, ya, yang jadi dalil wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Maka ketika kita berbeda pandangan, berbeda pendapat dengan kedua orang tua, boleh dikemukakan bahwa bapak atau ibu, saya punya pandangan berbeda dengan apa yang dinilai oleh bapak dan ibu tadi. Cuma tentu ketika menyampaikannya itu harus tetap penuh sopan santun, ya, dengan ucapan tadi kan pesannya qaulan karima. Jadi wala tanharhuma, jangan dibentak-bentak kedua orang tua, wa qul lahuma qaulan karima, justru kamu harus berucap di hadapan keduanya itu qaulan karima dengan ucapan yang mulia. Jadi Allah tidak menggunakan qaulan hasana, ucapan yang baik, karena ingin supaya lebih baik lagi ucapan itu sampai karim, menjadi ya yang mulia, berarti penuh dengan sopan santun, sehingga dengan demikian kita tidak termasuk yang durhaka karena kita sudah mengucapkannya di hadapannya dengan penuh hormat, penuh dengan kasih sayang. Itu yang bisa dikemukakan dalam jawaban ini. Ya, kemudian mengenai yang kedua, pertanyaan yang kedua, ya, dari doa DKM ini, Pak Tisna, kaitan dengan orang yang durhaka, anak yang durhaka kepada orang tua. Kan tadi dalam hadis semua dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang Allah bisa menunda, ya, azabnya. Akan tapi untuk dosa kepada orang tua ini yu'ajjilullah, jadi Allah akan percepat ketika masih di dunia, dipercepat azabnya itu akan dirasakan. Nah, yang ditanyakan seperti apa aja yang oleh Allah mempercepat azabnya itu, ya, yang realitas di dunia ini gitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentu banyak ya contoh-contoh tapi yang saya perhatikan di masyarakat gitu, ya, bahkan di ya tetangga kita misalnya, kita melihat bahwa ketika si anak ini banyak menyakiti hati orang tua dan tidak nurut begitu, ya, tidak taat kepada nasihat-nasihat orang tua, istilahnya merugul gitu, ya, itu saya perhatikan
hidupnya itu tidak berkah, ya. Hidupnya itu tidak berkah, justru harta kekayaan itu semakin lama semakin menipis, bahkan habis, banyak utang, dan akhirnya dia hidupnya itu luntang-lantung yang enggak jelas. Saya perhatikan seperti itu, ya, ketika enggak ada lagi takzim, enggak ada lagi hormat kepada kedua orang tua. Bahkan akhirnya ya banyak juga yang menjerumuskan diri kepada hal-hal yang negatif, ya, gara-gara awalnya itu dari durhaka kepada orang tua. Yang intinya bahwa ketika seseorang berani durhaka kepada orang tua, maka hidupnya itu tidak berharga, bahkan bisa menjadi sampah di tengah-tengah masyarakat. Nauzubillah min. Demikian untuk jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.